Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, manusia itu memang makhluk yang paling aneh kalau dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Keanehan yang pertama adalah bahwa manusia sudah tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, tetapi begitu jatuh cinta pada dunia, enggan meninggalkan dunia ini, bahkan untuk kembali ke rumahnya asalnya, yaitu kembali ke surga. Buktinya adalah kalau ada orang yang ulang tahun sudah 105 tahun umurnya, lalu masih mengucapkan, menyanyikan lagu panjang umurnya, panjang umurnya. Ini adalah satu simbol bahwa kalau bisa manusia itu hidup di dunia terus menerus, padahal sudah tahu bahwa di dunia ini hanya sementara. Yang keanehan yang kedua adalah manusia atau kita sudah tahu bahwa dunia ini semuanya tidak ada yang kekal. Entah itu kekayaan, harta, kekuasaan, kesenangan, semuanya akan berlalu. Tetapi kenyataannya orang berlomba-lomba mencari kekayaan, mencari kekuasaan, bahkan juga menumpuk kekayaan dan harta di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, perumpamaan perjamuan kawin dalam Injil hari ini sangat cocok dengan kenyataan yang bisa kita lihat secara kasat mata tadi. Undangan sudah disampaikan sampai 2 kali, tetap saja ditolak dengan berbagai macam alasan. Yang sesungguhnya memang manusia, mereka yang diundang itu tidak tertarik pada untuk menghadiri undangan tersebut. Apa yang terjadi? Bahwa ketika melihat situasi seperti itu, maka sang raja menyuruh hambanya supaya memanggil semua orang di pinggir-pinggir jalan siapapun, karena orang yang telah diundang tidak mau datang. Sehingga sang raja meminta, sudah sekarang semua yang kamu jumpai suruh datang ke sini. Sehingga undangan disebar begitu saja, siapapun. Dan ternyata ruang perjamuan itu sungguh-sungguh luar biasa penuh dengan manusia. Dari bacaan yang tadi yang diundang tidak mau datang, merupakan sepertinya hidangan lezat dari raja yang disajikan ternyata tidak menarik minat orang-orang yang diundang pada waktu itu. Demikian juga kenyataannya bahwa sebagian besar manusia di dunia ini setiap hari yang dicari adalah makanan duniawi dan bukan makanan surgawi. Sadar atau tidak sadar, inilah yang terjadi. Mungkin juga termasuk kita semuanya. Begitu kita membuka mata, langsung kita sarapan pagi makanan duniawi, langsung pergi mencari nafkah sampai sore hari, malam hari, bahkan sampai pagi hari. Yang dicari dan dicari adalah harta, kekayaan, juga segala sesuatu yang bersifat duniawi. Sehingga kalau ditanya, ya, yang dibicarakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali sadar atau sadar kita hanya berbicara tentang hal-hal yang duniawi dan bukan berbicara tentang hal-hal yang surgawi. Pembicaraan surgawi tentang yang religius mungkin sedikit sekali. Bicara tentang arisan, tentang ini, tentang itu, semuanya. Tentang karier suaminya, karier pasangannya, dan sebagainya. Tapi sejauh mana kita berani berbicara tentang yang rohani itu sendiri? Kita bisa bertanya dalam diri kita masing-masing. Sehingga nyaris sekali tidak terpikirkan tentang hal-hal yang surgawi. Sehingga Yesus mengingatkan pada kita semuanya dalam Injil Yohanes 6:27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Karena orang-orang yang diundang tidak mau datang dengan berbagai macam alasan, selanjutnya
bahwa sang raja itu menyuruh mengundang orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Betapa sering dalam kehidupan kita sehari-hari kita diundang untuk terlibat di dalam kehidupan menggereja, tetapi kita memberi alasan dengan berbagai macam. Saya masih sibuk, toko saya bukanya sampai jam segini, anak saya masih kecil, saya belum pensiun, nanti kalau sudah pensiun saya akan terlibat sungguh-sungguh. Disinilah tanda yang nyata betapa sulitnya kita diundang untuk bersama-sama menikmati suatu persaudaraan itu dalam kehidupan ini. Orang-orang yang diundang tadi ada bermacam. Apa makna undangan-undangan dalam perumpamaan tadi? Undangan yang pertama adalah ditujukan pada orang-orang yang beriman yang telah dipilih dan dipanggil oleh Allah, tetapi mereka menolak. Undangan yang kedua sama sebenarnya, coba diundang lagi. Orang-orang itu akhirnya tidak mau datang juga. 2 kali diundang. Mungkin Anda sudah dipilih, dicoba menjadi ketua lingkungan, mungkin sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi tetap menolak, bisa terjadi. Undangan yang ketiga ditujukan pada orang-orang yang belum percaya dan juga kepada orang yang beriman yang masih mau bertobat. Lalu kita bisa belajar apa dari hal ini? Di sini kita mendapat pelajaran berharga bahwa Tuhan itu teramat sangat baik dan sangat sabar kepada kita manusia. Tuhan sabar sekali menunggu manusia, menunggu kita, pada kita yang sudah percaya kepadanya maupun kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Sabar, dia menanti terus-menerus dari saat ke saat kapan kita semuanya mau menanggapi undangan Tuhan itu sendiri, kapan kita mau menjawab. Ada hal yang menarik bahwa tadi ketika sang raja itu berkeliling, ternyata ada satu undangan yang tidak berpakaian pesta. Artinya adalah bahwa untuk hidup bahagia kita harus menggunakan pakaian pesta, yaitu kekudusan, kita melaksanakan kehendak Allah. Seperti dilukiskan di dalam bacaan pertama tadi, bagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Allah akan menikmati suatu hidup yang sungguh luar biasa. Sehingga kita semua diundang terus-menerus oleh Allah. Itu pilihan kita, mau hadir dalam undangan itu, ataukah kita akan terus berdalih dengan berbagai macam alasan, sehingga kita tidak mau menghadiri undangan Allah sendiri. Undangan Allah itu hanya satu, supaya manusia bahagia, supaya manusia menemukan kesejahteraan, supaya manusia mengalami damai. Maka marilah kita sejenak, sejauh manakah kita menanggapi undangan Allah untuk berhidup sesuai dengan sabdanya, hidup sesuai dengan kehendaknya, dan bukan menuruti kehendak kita sendiri dengan bermacam-macam alasan yang mungkin kelihatannya begitu logis, tetapi kenyataannya hanya semakin menumbuh kembangkan sikap egois kita, bukan mencari Allah tapi mencari kehendak kita sendiri.